Bukan tarot sih, apa, bukan oracle, apa satu lagi yang kartu kayak kartu rem itu, Lenormand. Lenormand. Oh, Lenormand ini. Gua ada. Begini ya. Ini apa? Yang itu ya, yang Prancis punya. Oke, ini kita ada recording. Selamat datang di acara channel YouTube. Jadi namain belum sih? Belum. Channel YouTube kita lah. Channel YouTube kita. Channel YouTube kita. Kita. Perkenalkan diri dulu, kembali lagi. Halo, saya Papa Leo. Oke. Saya Lia Wardani. Saya Tias Ludo, Urbansir. Kami dari kelompok apa? Kami trio. Libels. Kwek. Trio Libels, ya Allah ketahuan banget. Kami adalah trio. Trio hura-hura. Trio. Trio hura-hura yang habis bacain klien, permasalahan klien dengan media. Tarot. Oke, jadi setelahnya hura-hura, teleponan, video call, atau TV. Ya tuh. Gitu ya. Ini tercipta gara-gara IG kita bertiga kemarin. Yang ala kadarnya itu. Iya. Ya. Luar biasa. Oke. Ini banyak banget nih, Madam Lia, apaan aja? Kartu aku. Ini yang paling terbaru yang terakhir aku beli waktu tahun 2020. Ini koleksinya Madam Lia ya. Ya, ini koleksi aku dulu. Ini Arcanum, ini dibeli di Bangkok 2020 Februari. Sebelum pandemi. Ini kartu maksudnya kartu yang terakhir gue beli. Ketika gue berangkat ya. Total kartu yang lu punya? Udah jadi perpustakaan ya. Jadi kolektor. Udah kolektor. Semua dipakai sih, karena kan kalau gua punya prinsip seorang reader atau seorang tarot reader itu harus bisa membaca semua kartu apapun jenisnya, nggak hanya satu jenis doang gitu kan. Itu kalau aku punya prinsipnya gitu. Nah, aku bisa tarot itu dari tahun 98. Nah, itu dulu dikasih sama temen gua orang Belanda yang pertukaran pelajar ke Indonesia, tinggal di rumah gue. Terus gue ramalin dia kejadian, terus dia bilang gini, kenapa lu gak pakai tarot aja? Dulu tuh gue nggak tahu loh tarot. Dulu Madam Lia pakai apa? Ramal si waktu temen yang pertukaran. Pakai jempol. Pakai begini. Aku jempol. Bahasa tubuh. Jadi lewat. Ini ya, gitu. Kalau yang ini jadi masukan. Cok, sak. Jadi ya gitu, jadi gue ramalin terus kejadian, terus dia bilang kenapa sih nggak lo pakai kartu tarot aja gitu kan. Terus akhirnya dia minta kirimin temennya kartu tarot dari Belanda, itu masih ada sampai sekarang, namanya Tot THOT. Punya Aleister Crowley ya? Iya. THOT, gue agak geli gitu, geli kalau ngomong Tot gitu kan, kalau di depan yang ditambahin kan nggak enak ya. Ada ini, ada udin petot. Udin petot. Udara dingin pengen latihan otot. Ini kebetulan mood boosternya. Oh iya, makasih Kopi ya. Temanggung. Kopi Temanggung itu enak banget. Terus ya itu, makanya dia kirimin kartu THOT itu. THOT. Gue ngomongnya susah soalnya kalau top tuh agak harus ada ngennya gitu. Ngentangin otot. Ngentangin otot. Bisa aja di nulisnya. Nah dari situ tuh mulai tambah-tambah tuh, ada yang dikasih klien. Yang paling mahal kartu gue itu yang kartu dari Australia. Itu kalau sekarang harganya dijual 35 juta. Ada. Udah dapat motor itu. Jadi gue Makin punya. lama makin tua makin mahal itu. Iya, kalau misalkan kita bagus kerawatnya makin lama, karena memang ada yang tidak diproduksi lagi, ada yang masih nih kayak gini-gini kan masih mungkin yang Masih produksi masih ya? banyak ya. Gitu kayak white apa rider White, white itu ya. banyak. Tapi ada beberapa yang kartu memang unlimited. Limited edition. Gitu. Jadi kalau dijual ya mahal. Itu tahun berapa ya? Tahun 80. Berarti kartu-kartu ini nggak masuk US board game ya? Soalnya kan sekedar kita tahu ya, kalau misalnya teman-teman lihat nih kalau punya taruh di sini kan ada printnya nih, tuh dengan US Games ya, gitu kan produksinya gitu ya, produsennya. Jadi ini masuknya ke permainan ya berarti ya? Iya,
aja gitu. Bukan, enggak itu US Games nama publisher. Publishernya. Contoh kayak kalau di Italia ada Los Carabeo ada begitu. Ini Oh, gitu. aku rata-rata kartunya tuh Los Carabeo semua. Jadi kalau US Game, entah kenapa US Game ini aku kurang begitu greng gitu. Nggak entah kenapa ya, maksudnya nggak Padahal untuk desain mereka desain lebih enak loh. eksotik ya desainnya. Lebih oke gitu. Tapi si Los Carabeo itu banyak banget ininya. Modelnya. Modelnya tuh banyak banget. Jadi gue tuh kan begitu pertama kali gue dapet ke tarot, gue yang ih kok bagus ya gitu. Gambarnya Makin unik, sini, gambarnya unik. browsing lah, oh ini ada yang ini. Dulu ada toko buku Kinokuniya itu kan yang jual-jual gitu, sama yang di Pondok Indah tuh yang deket masjid apa namanya, toko buku apa itu ada, itu jualan tarot situ juga. Jadi gue beli tuh di tahun 2000 ya beli aja terus. Ada yang Koleksi sekarang ya, dikasih koleksi. koleksi. Iya, tau-tau pas lihat ih kok harganya jadi mahal ya gitu. Jadi begitu yang limited gue udah pesen duluan. Itu buat anak gue nih sih, lo jual aja kartunya. Tabungan. Wow. Kalau enggak nanti sekian Kolektor tahun ke depan sejati. bukan bilang dijual, buat digadein. Iya, siapa Tahu tahu juga. bisa Iya, kan ya. kemudian. Iya benar-benar. Kan kita nggak tahu nih kayak pandemi kan orang juga bingung kan, mau ini nggak laku. Padahal kan harganya 30 juta loh. Kita kan nggak tahu 10 tahun 20 tahun ke depan kayak apa kan. Ada kesulitan tersendirinya nggak sih Madam Lia kalau untuk baca kartu-kartu yang beda-beda nih misalnya? Enggak, aku sih enggak. Nah, ya. Tak. Alhamdulillah belum ada kesulitan. Tapi kalau misalkan produknya apa tadi US Game itu kan ada beberapa yang gue punya beberapa sisi US Game. US Game itu ada beberapa memang agak susah tuh yang kayak tarot horoskop atau tarot astrologi. Itu susah banget gue sampai apa ya. Tapi gambarnya itu cuma bintang-bintang. Iya. Iya, ya elemen aja yang ditampilkan Elemen, ya. jadi ada Saturnus, ada planet-planet yang itu gue yang gue nggak ngerti. Makanya buat pemula tarot macam itu nggak komunikatif, Ya, langsung nggak dibaca. bisa. Bener Itu ya, pun ya. harus Itu yang Nostradamus itu bukan sih? Nostradamus tarot kan ada juga tuh. ada, tapi bukan itu bukan. Ada namanya astrologi tarot. Tapi gambarnya tuh benar-benar itu juga dari klien aku ketika dia ke Amerika dia oleh-olehin itu. Terus gue sih alhamdulillah ya, maksudnya dapat koleksi baru, untungnya belum punya. Ya. Gitu. Terus ada juga kartu shadow apa gitu. Shadowscape. Ah ya, itu tuh Aduh. gambarnya juga aneh kan. Terus cuman yang gue lihat nggak gue apa, tapi gue selalu berusaha untuk mempelajari itu. Jadi harus belajar. Inilah Madam Lia kartomancer sejati ya. kolektor. Bukan debt collector. Galak dong. Tapi dikejar terus sama debt collector. Oh, paham. Oke. Nah, Papa Leo gimana? Ya, cuma punya satu saat ini, bawa satu doang di sini. Oh, lu ada Iya. banyak. Ya di rumah. Di Di rumah gue punya 14. Ini udah berapa tahun? Ini justru paling muda kartu ini. Kalau muda. Ini paling muda. Tapi lecek banget ya. Ini kartu ini Rider Waite. Nah, lihat nih pemirsa tuh. Ya. Ini kartu Rider Waite. Harganya waktu beli 100.000. Oke, 100.000. Murah sekali karena emang belinya di toko sulap. Sepertinya emang ini kartu ini bukan kartu asli ya. Ini bukan kartu asli. Artinya ini kartu bajakan. Oh, ini berapa kali? Ya, ini kartu bajakan. Oh, bajakan. Jangan dicontoh ya. Kenapa ini murah? Kenapa ini gue pakai terus? Ya kan? Kenapa ini jelek? Ini jelek karena gue pakai terus. Pernah pakai kartu ini. Kartu gue yang mahal gue simpen di rumah, nggak pernah gue pakai. Kecuali buat event tertentu. Ya, contohnya kalau ada Halloween, pakai kartu yang bagus, yang apa. Kalau kayak ini kan juga. Tapi kalau ketemu kalian pakai kartu ini, kenapa? Gue nggak akan takut kartu ini rusak atau hilang atau apapun juga, nggak takut. Karena kartu murah, kok 1.000-an. Yang lain yang mahal ya. Yang lain mahal, yang lain harganya 500. Jadi ini kartu murah ini buluk, jelek karena sering dipakai. Tapi menurut kalian kartu tarot tuh fungsinya macam-macam, maksudnya beda-beda ini nggak sih? Beda-beda kan ada nih kayak gue punya ghost tarot. Kok ngeri. Ghost tarot. Iya. Coba lihat. Hantu loh. Iya. Jadi gambarnya semua hantu. Ghost Ada tarot ya. gay tarot. Nah, gay tarot. Gay tarot. Nah, Ini pasti bikin Los Carabios. iya, sekarang kan gue koleksinya itu. Terlalu, makanya unik sekali mereka terlalu banyak ini. Manga. Banyak versi. Manga tarot. Nah, itu ke belakangnya Superman nih. Bukan. Oh, manga. Iya. Manga tarot. Ini Arcanum yang terbaru. Ini bagus nih kalau untuk tanya-tanya love life, ini bagus ya.
pouchnya. Iya. Keren banget. Keren. Dan kalau udah begini pasti kartu asli nih, pasti kartu asli. Iya. Bukan kartu bajakan. Kayak Madam Lia kalau pakai yang bajakan gatel tangannya ya Madam ya. Enggak ya? Gak tau, gue agak ini orangnya. Nah, gue kalau beli kartu begini ya, itu nggak akan gue pakai, gue simpan. Kalau ini dia masih tetap masih ada cetakannya, maksudnya dia Print. masih ngeprint, masih printnya masih belum ini belum selesai, masih ada. Lo cari di book depository, di Amazon, di eBay itu masih ada. Masih ada ya. Itu masih cetak. Tapi kalau misalkan kayak ada tuh yang tengkorak-tengkorak apa ya, kemarin gue beli juga. Oh, ini Santa Muerte. Santa Muerte tapi yang limited edition yang gue beli yang pakannya kayak kuburan peti mati itu mahal. Ada harga ada rupa. Tapi ada juga yang edisi yang biasanya gue beli juga karena waktu itu kan gue emang punya toko tarot online shop itu kan. Jadi kalau pesen Nah, kalau Kalian ini berminat? Urbansir gimana nih? Kartunya kayak banyak sekali di sini. ya. Oh, ini kartu pemberian semua. Iya. Nggak Kenapa? apa-apa. Kenapa Bisa di sini jelasin. paling banyak di sini Urbansir? Karena di sini kita di rumahnya Urbansir. Dia, jadi tinggal ambil udah pakai. Enak. Jangan bocorin rahasia, yang ini masih tetap Rider Whitesmith. Jadi kalau dulu aku belajar pakai ini soalnya. Siapa ya gurunya? Ngajarin namanya Dedi Darmawan. Nah, kalau mau belajar Ada Master sama Dedi di komunitas. Komunitas ya. Karena kan kalau di Indonesia sendiri belum ada badan yang khusus menaungi tarot ya, belum ada yang khusus. Ya, Jadi, itu nanti Dedi yang akan ya, jadi kami beberapa reader yang bisa ngajar, mereka akan ngajari dan memberikan sertifikat khusus untuk mereka sendiri. Terus, tapi kalau apa? Diminum ya? Konseling silakan. Tapi kalau misalnya konseling tetap ya harus latihannya intuition. Oh iya, iya dong. Ya, khusus atau belajar itu nomor 2. Nomor 2 ya. Mau 1 jam terbang. Misalnya Ya, jam terbang makin sering latihan, sering bacaan orang makin tajam bacaannya. Ada satu kalalan itu. Kan Tapi tadi dulu gua nggak ada jam terbang kayak gitu. Bukan, maksud gue gini. Lu kalau mau jago baca kartu tarot, itu gak ada salahnya selain jam terbang. Oh, berarti tidak tertuju sama intuisi. Intuisi, kalau kita ngomong tarot, lo tarot itu nggak bisa pakai intuisi. Ya, kan kita hanya baca kartu kan? Iya, iya. Kalau intuisi dalam cerita nih. Nah, baca kartu nih, ngomong baca kartu. Kan kartu lo cuma itu doang. Iya. Maksudnya terpatok sama satu kartu. Enggak. Kan kalau gue macam-macam kartu gue bisa baca nih. Ya Kalau bukan maaf ya, bukannya gue sombong. tapi gini kalau kita Bukan gitu. kita mau nih baca tarot reader ya, kita baca tarot, bagi reader tarot, bukan pakai intuisi. Harusnya kalau kita bisa baca satu deck lain pun pasti bisa baca. Harus bisa baca. Iya. Kan sama aja sebetulnya. Sama Coba kita semua. buka nih. Lo pakai kartu yang lain coba. Apa? gue. Oke. Ini kartu tarot Nusantara sebenarnya. Jadi ini yang buat Bapak Hisham Fahri ya. Hisham. Jadi ini apa namanya? Keluarin yang namanya Eight of Cups. Eight of Cups. 8 cups. Bentar ya, masih belum nemu, ini masih loading. Oh Ini iya. ini manga tarot. Gambarnya begini. Ya. Oke, kita lomba ya pemirsa. Nih lagi cepet-cepetan. Siapa yang Apa sih? Eight of Cups. Apa? 8 cawan? Ace of Cups kan? 8. Oh, eight of Cups. Eight of Cups. 8 Nih, eight of cup. Cups. Bentar ya, masih belum nemu, ini masih loading. Ini Oh yang iya. ini manga tarot. Gambarnya begini. Ya. Baru begini. Jadi kalau kita bilang kartu yang paling komunikatif untuk desainnya itu Rider White ya. Dia paling komunikatif karena gambarnya ini bisa bercerita dari makna 8 pialanya itu. Nah ini juga kiblatnya RWS nih. Ini Iya. mirip aja, cuman ini ke Nusantara. Tapi kalau ini gimana? Jadi 8 piala itu artinya melupakan masa lalu, kehilangan, tidak mau move on, janda, duda. Jadi gambarnya akan selalu kebanyakan adalah orang yang jalan pergi meninggalkan Nih selalu. ya, yang ghost tarot nih. Beda. Sama sih. Kalau di astrologi ini Saturn in apa nih? Pisces. Ya, jadi seakan-akan terhambat, keinginannya belajar tidak itu tercapai. juga ya? Iya, gitu. Ya, susah nih. Astrologi, tarot astrologi gitu. Jadi Saturn. Planet Saturn itu kan batasan. Dan ini terbatas. kalau ghost tarot tuh artinya beda tau. Jadi kalau kita ngomong soal ghost tarot, harus benar-benar lu ikutin gambarnya banget, ngikutin gambar jatuhnya.
ketinggalan Citos nggak? Agak. Pasti kelewat tuh, pasti kelewat. Nah itu dia. Dadah. Apa ini 8? 5. 5 piala kehilangan. Nih. Apa tuh Pak? Ya, 8 piala sama sebenarnya kan. 8 piala. Ini ada gambarnya, ada perempuan diri, bayang-bayang, halusinasi, bayang-bayang dan perempuan, pergi menghadap ke belakang kita ya. Ya kalau mau lihat kartu yang lain udah sama sih, nggak beda jauh, di mana sekitar ruangan. di belakang kali. Udah cari salah. Udah taruh lagi tadi. Ya kayak gini kan Mas. Iya. Oh iya. Jadi kan memang Tapi kalau yang lain kan pakemnya sama, semua pakemnya mereka sama. berjalan kan kalau yang ini. Kalau ini Ini kayak still. cuma still, dia stay Ya, di situ stay tapi berjalan sama. Kalau di Rider Watt itu dia pergi Macam meninggal kayak selalu. merenungi sesuatu yang sebenarnya bukan untuk dia dong. Bukan. Iya. Kalau 8 piala kebanyakan itu digambarkan dengan orang yang belakang kita. Oh. Belakangnya ya. Kalau ini di artinya kan ada bukunya nih. Itu beda loh artinya. Kalau di sini ya, ini ada namanya Anarchy Tarot. Jadi ini kalau nggak salah ini tahun 2000-an nih diproduksi. Dia emang big fan-nya si Rider Waite, tapi remove semua simbol-simbol astrologi nggak ada di sini. Iya. Gitu. Jadi kalau Eight Cups-nya Boleh. Ini artinya new start, new beginning. Bisa. Begini bisa boleh. Boleh ya. Kan ada keyword yang ada main keyword, ada kata-kata turunan Bukan juga ada. meninggalkan. Iya, jadi ada kata kunci di situ. Ah, ya. Ada kata kunci dan kemudian ada kata turunannya apa. Bebas masuk. Nah kalau ini, jadi sekarang nggak pantas untuk di sini, jadi dia meninggalkan aja. Ya, jadi ini kita lihat Nggak pantas gambar ini gitu. ya, tiga gambar ini, gambar beda-beda, tapi makanya sama semua. Ya, si pelukisnya membuat gambarnya sesuai dengan imajinasi mereka dari meaning 8 piala. Ya. Jadi kalau lu bilang apa dia bilang harapan, masih masuk. New start. New start masih masuk. Ya nggak masuk misalnya Sesuatu gini. hal yang baru. Kita bilang bahwa 8 piala artinya pesta pora, udah ngawur, udah salah. Kok pas apa? Makanya udah bilang 8 piala artinya pesta pora, udah ngawur karena Kok jadi inget gue ya? udah beda konteks dari kartu ya. Betul. Jadi memang dalam kartu punya keywords, kata kunci yang turunannya harus itu, harus enggak. Ya. Tapi soal kalau juga ya, ini ada 5 of cups juga. Pasti 3-nya tuh jatuh kan, 2 enggak. Kalau 5 of Tergantung tergantung pelukisnya ya. Suka-suka tapi yang sama gambar kok. sih. Sama. Itu ini sini enggak. Itu Ini apa nih? Ini enggak, gue tadi ini kalau 5 Ini berapa tuh? cups, 5. Oh, 5 kehilangan. Iya, Jatuhan, kehilangan, keguguran. 3 cup tuh pasti jatuh. Enggak tahu deh, aku lupa gambar. Iya. Karena aku nggak ngapalin gambar sih Iya. memang. Tiga cup nih jatuh. Kok ngapalin unsurnya? Oh unsurnya, kalau gua tuh ngelihat tarot itu gini loh. Dilihat dari ketiga ini tuh ada meaningnya setiap sudut Jadi pandang. 3 tuh jatuh. Itu tuh ada artinya. Jadi kan kalau teman-teman gue yang sana ngajarin tuh, lo lihat Ini dari 3 ya, tarot, 3 karena jatuh lo di kan sini. reader, lo berarti membaca gambar. Jadi kalau setiap gambar tuh berbeda, ya jadi jangan dilihat dari si meaning yang di buku. Yang asli di buku ya. Ikutin Iya. kata hati lo mengerti gambarnya itu apa, sesuaikan dengan si klien. Jadi lo bisa ngerti. Gitu. Sama, gue pernah nih pengalaman aja nih madam ya. Jadi dia ngecek bisnis gue apa gitu. Padahal gue cuma kayak nyelotok di Six Pentacles ada neraca dong. Iya. Cuman kok perhatian gue ke neracanya itu. Ya, itu kayak gitu. Background Mana ya? Hmm. Kalau gue baca kartu tarot gak lihat dari gambar, lihat dari unsurnya apa. Karena ketika gue ngapalin gambar, kartu-kartu tarot yang nggak ada gambarnya, yang hanya unsur, misalnya maselis itu cuma piala 8, piala 5, selesai, gak ada fokus, gak ada apa-apa. Mulai gua. Nah, kalau orang lihat gambar, orang nggak ngerti artinya apa. Sama aja. Ini agak temaram. Oh gitu. Tapi kalau lihat gambar efektif loh Pak, karena pas lagi buat neraca gue bilang ini backgroundnya niaga ya. Ini perniagaan ya, perdagangan Gini, kalau ya. lihat kalau lihat Sih, gambar, gitu. kalau lihat gambar buat klien itu bermanfaat. Hmm. Ada kata terhibur, oh ada gambar ini ya. Gitu. Tapi buat kami, buat gue terutama ya, karena gue hanya baca unsur. Dari unsur 8 piala banyak gambarannya kok. Iya. Mau gambar apapun juga, bodo amat kalau gue. Sebenarnya kita bisa saling belajar sih kan kalau Papa Leo menjabarkan gitu. Gue juga bisa belajar dari dia. Oh dia begitu caranya. Tapi dari sisi lain juga mesti gue belajar ini caranya dia juga. Ketika kita ketemu klien kan kita juga bisa memakai caranya dia kan. Iya. Gitu. Lo
klien khusus ya kan, gue nggak buat kartu tarot, gue kan buat 3 decks, ya, 3 deck. Deck pertama adalah deck komplit, oke. Deck kedua adalah deck hanya mayor aja, deck ketiga hanya minor aja. Sorry 4 deck ya. Deck keempat itu kartu-kartu king, knight, page, hanya kartu-kartu itu. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah kartu ini buat umum, klien umum. Kartu knight, queen, page itu untuk ini pelakunya orangnya siapa sih, buat berapa, gendernya apa, umur Berarti berapa. beda kartu dong ya, kartu yang berbeda. Beda. Jadi kalau untuk lihat orang siapa sih yang ambil barang gue di dompet gue ini yang hilang, kayak Cowok, orangnya cewek gitu. cowok cewek umur berapa, nah itu pakai kartu yang Per king, kartu, queen, iya. knight, kartu. Muda apa page. tua gitu. Ya dari situ gue lihat. Oh, keren juga. Mantap. Nah kalau mau tahu soal ini bintang apa sih bagus buat gue pakai kata mayor semua. Bintang. Bintang. Oh iya, Karena ada astrologi astrologinya ya. Astrologi ya pakai semua. Astrologi. Lalu kalau gue mau bertanya soal jumlah nominal berapa lama, gue pakai kartu-kartu yang minor. Minor. Iya. Karena dari timingnya itu ya. Timing, iya. 2, 3, 4 Aries, tahun depan atau apa Betul. gitu kan kelihatannya. Jadi gue siapin 4 deck khusus. Mau tanya apa? Ambil deck ini, deck ini. Oke. Itu untuk klien spesial. Betul. Berarti pembacaan misalnya keuangan atau apa bisa pakai core card dong. Bisa. Caranya ya, biasa dewasa apa, betul. seanak kecil apa. Nah, jadi kan lebih tajam ya. Kalau ini kan kita umum. Oke, satu kartu deck pun kita bisa baca apapun juga bisa. Tapi kembali lagi soal bagaimana kita kemampuan kita dan pengalaman kita menjaga satu kartu itu kan. Ya. Susah. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk kursus tarot bisa belajar sama Papa Lea, sama Madam Lia ya. Aku enggak, aku enggak sabar. Nggak sabaran. Aku private biasanya. Orang Private. yang mau misalnya mau belajar sama gue, private aja. Iya, kalau mau belajar sama private sama Madam Lia. Private ya. Private. Tapi Kontak aja. aku terimanya cewek. Kalau cowok Kalau enggak. cowok, bahaya ya. Bahaya. Kita private yang lain. Ntar gue ajarin yang lain. Ntar dia jadi kocok ya. Kocok Iya, kartu lain ya. pakai kartu Premi. Nah, kartu tarot kan jumlahnya 78, bener dong ya? Hmm. Selama Madam Lia punya koleksi sebanyak ini ratusan, ada nggak ya jumlahnya aneh? Apa cuman major. ya tetap ya, itu Major paling. Ada satu kartu, satu deck itu 81 ya. 81? Jadi Ada mayor ekstranya? 3. Tambah 3 lagi, tambah 3. Oh, ada. Oh iya. Gue lupa tuh apa. Ada Kalau gue Book of Shadow. Kalau nggak salah itu gue sekian tahun lalu gue pernah lihat kartu. Gue punya kartu itu. itu benar-benar witch banget kartunya, jadi nggak gue pakai. Witch, asli witch. Terus gue pernah juga nih ngebaca. Oh, gue denger Sihir. beats, beats. Witch. You. Gue tahu it's itu kan ini. Enggak, dia dengernya bitch. Oh bitch. You bitch. Jadi gue denger katanya itu juga bisa nentuin personality. Apakah seorang itu Asian, apakah seorang itu misalnya Arabian, Europe juga bisa. Apa dari tarot itu? Dari tarot. Jadi biasa. Pernah. Jadi apa namanya di tarot yang kalau ini apa sih? Gue lupa kan namanya. Jadi sampingnya kan gold tarotnya itu. Tapi gue lupa namanya apa ya. Pemirsa saya tulis di komen ya. Lupa gue. Nah jadi sih ada klasifikasinya sebenarnya. Jadi kalau wands itu biasanya Arabik atau Indian gitu-gitu. Nah terus kalau misalnya Eropa itu biasanya cups. Terus kalau sword itu biasanya United States, US kayak gitu. Kalau pentacles-nya itu Asian. Asian. Jadi kayak lebih ke Bentukan gender atau apa warna kulit gitu. itu dari situ. kartu tarot selain kartu gua tuh 100 lebih itu bukan tarot aja loh. Ada oracle, ada lenormand. Oke gini dong ya. Lu punya? Ini gue dapat dari klien. Apa ya? Angel Oracle. Dorin Virtue. Dorin Ini Virtue. udah berubah nih orang jadi ya penginjil. Iya sekarang ya. Dia bilang katanya kartu tuh setan. Kesel gue. Padahal dia sendiri nyiptain ya. Angel apa? Padahal dia nyiptain. Oh ini gue kartu gue tuh kayak yang apa ya? Ada dua Dorin Virtue itu punya 10 kalau nggak salah. Yang lainnya Lenormand sama Tarot. Itu. Tapi keren nih kartunya. Ada yang gambar Yesus juga ada loh. Bagus sih kartunya. Ini ya. Nah, Oracle ini kan dia tuh ya kita hanya ngelihat dari tulisan yang ada Tulisannya di ya. situ kan. Lo lagi
iya tapi aneh. Terus ada juga yang bukan love romance ya, romance, angel romance. Ada romance, oh iya ada. Itu kan tentang relationship yang gitu-gitu. Terus aku juga punya oracle whisper of love. Itu oracle tuh dari surat whisper of love. Jadi bisa tahu bahwa penantian kita tuh seberapa panjang sih yang kayak gitu. Itu bagus sih, bagus juga kalau buat gue ya. Jadi berarti kalau untuk konsultasi permasalahan dengan klien harus disesuaikan dong ya? Enggak, gue kalau gue selalu feeling gini. Tentu Walaupun belum ketemu nih ya, tiba-tiba gue pengen bawa kartu yang apa gitu. moodnya apa ya? Iya, kayak bukan Iya ya. kayak gini aja. Aku bawa rekel ini, aku bawa starot tahu-tahu beneran yang ditanya sama dia tuh misalkan almarhum suaminya. Kebetulan banget gue bawa ini. Padahal gue nggak tahu. Dan dikasih jalan dan tugas ya. Iya kayak gue pakai ini, tapi yang kartu inti tetap gue bawa ya, kayak Mama Tarot sama yang ini nih, kartu Mesir ini. Wow. Keren. Egypt. Bukan Egypt mah kayak gini. Tapi itu di setiap gambarnya ada empat ini ya, 4 bahasa ya. Prancis Iya. apa gitu. 6 biasanya sih. 6. Nah, kalau Los Scarabeo biasanya 6. Apa tadi namanya? Los Scarabeo. Los Scarabeo. Ini Los Scarabeo yang ini, yang ini Mama Tarot. Tahu nggak? Gue nyari kartu ini kan abis tuh di Kinokuniya yang dapat Madam Arang. Gue nyari dan ketemunya pas gue di Ukraina. Harganya 175.000 ya kalau di Indonesia. Ini ada OP. Dan masih ada produksi ya? Kadang-kadang Los Scarabeo itu dia juga mencantumkan selain bahasa, dia mencantumkan lambang ininya. Bukan, pojok-pojok itu ada lambang Ujungnya ada planetnya tanda apa, tangan. bintangnya apa, planetnya Ya. apa gitu. Nih, ini kalau ini ada bahasa ininya nih, bahasa Ukrainanya nih. Nah, jadi kalau dia ciptain di yang untuk khusus keluaran Ukraina, Los Scarabeo ada ininya. Oh Ukraina. gitu. Itu Los Wah Scarabeo. menarik ya. Nah ini Ini gay tarot. gay tarot. Ini juga Cowok-cowok ciuman dong. Iya, Serius loh. serius. Wah. Nih, tuh di tempat tidur berdua. Oh my god. For you, yang gay, konsultasi sama gue. I'm welcome. Jadi ada beberapa LGBT. Itu tuh kan kalau mau ini, Mbak, terima LGBT nggak? Masa gitu? Terus ya terima, masa nggak terima sih? Kalian kan berhak bahagia, gitu kan? Terimalah, Soalnya- asal bayar. Iya sih. Habisnya saya pernah ditolak gara-gara dia tidak terima dengan LGBT. Gitu. Emang mungkin teman-teman kita ada yang nggak terima katanya bawa Ya, masalah prinsip lah, energi ya. negatif lah atau apa. Oh, gua mau welcome aja, penting duit masuk. Mau bayar ya. Iya. Nah, tuh nggak ada. Rezeki kok ditolak gitu ya. Iya bener. Tuh. Nih kami. Meritnya Hierophant ini, The coy. priest, the priest. Gitu, gitu. Judgment-nya begini tuh. Beyond Judgment. Kan beda nih gambarnya. Oh iya benar-benar. Tapi ini Kebebasan dari ini. ten of cups nih. Ini Tapi anaknya cowok-cowok juga. cewek cowok. Cowok-cowok. Oh. Ya kan terserah mereka tuh kalau mau adoption kids kan mau cewek mau cowok mereka bebas mau Iya. adopt. Itu ten of cups sama aja ten of cups. Iya. Tapi kalau ten of cups kita ada anjingnya biasanya. Anjingnya. Itu keren. Jom mau dibaca? Baca kartu mau? Boleh kalau mau. Sini. Nih three of cups-nya di sini begini. Sama sebetulnya sama sih, ya kan? Cuman dia patung sih three of cups. Sini John kalau mau dibaca. Let's go. Kalau ini kan Duduk di beda, sini. artinya beda loh. Artinya beda. Mana bukunya? Di sini. Draft cups itu. Bukannya kayak celebration atau friendship. Tuh ya ada yang seksinya lagi nih, badannya tuh keren-keren. Lu kalau ngeramalin, aduh ya Allah, bacain tuh, lihat tuh. Keren-keren, kotak-kotak badannya. Astaga. Tuh nih, the lovers. Apa kayak gitu. The lovers laki lah orang Jilat-jilatan gay, ini kan? lagi jari. Oh iya bener, lo lihat aja lu. Jilatan jari. Lucu kan, lucu semuanya Tapi gitu. kalau gue lagi naksir yang namanya Urban Tarot. Jadi lucu banget kayak ke perkantoran punya nggak, Madam ya? Urban Tarot. Oh belum.
Belum ya? Belum tahu malah. Terbitan mana? Gue nggak tahu. Jembatannya. Jadi dia itu bener-bener kayak ini, email, telepon gitu, which is yang kayak office sehari-hari. Terus tadi dia main skateboard, chariotnya kalau nggak salah skateboard atau apa gitu. Mau lihat yang lebih jorok, nggak jorok sih sebenarnya. Ini Itu apa tuh? 18 nya. Demun. 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 Berarti ini kalau misalnya pembacaan arti kartu misalnya demunnya begini, di sini make love dong artinya, bukan yang ketakutan atau Bukan, iya. illusion atau something. Iya. Bukan. Bukan. Tapi bahwa dia bisa lebih lanjut lagi sama si cowok ini. Oh, demunnya lebih ke dalam. Lebih ke dalam lagi gitu. Kan aneh. Jadi gue tuh yang aduh awal-awal ya, tapi gue butuh nih tarot gitu. Akhirnya gue beli. Kalau The Lovers sebenarnya cuma perkenalan doang dong ya. Ini Ada dia. Jakarta. Kalau misalnya The Lovers di situ tadi kan gini-gini. Cuman perkenalan doang berarti. Enggak, The Lovers tuh emang sama artinya kayak emang lu bakalan jadi lah sama si orang relationship-nya. Lucu-lucu. Ya Oh, gitu. seru. Kenapa mau bocok? Kenapa? Biasaan ini bacain orang. Kata suruh cocok. Ya gitu. Jadi setiap kartu tuh artinya beda-beda lah. Kalau gue ya karena game tarot lah, ada ghost tarot tuh beda. Nah, kalau Papa Leo sama Madam Lia, ini ya kita kira sebagai praktisi tarot ya. Untuk pembacaan nih biasanya menggunakan tebaran khusus gak? Kadang kan ada reader yang aku harus Celtic Cross, aku harus ini, aku harus planetary spread, aku harus Kabbalah spread misalnya gitu. Kalau gua kan dulu waktu belajar pertama kali ya. Pasti Celtic. Saltik. Ya Pak, Saltik. Iya 3 kartu, 4 kartu, satu ada tebaran khusus kan. Cuman begitu kemari udah banyak kompleksitas pertanyaan ya, kan ikut tebaran sesuai dengan kebutuhan. Kadang kalau pertanyaannya apa ya, gue ngeluarin satu kartu doang, udah bacain semua dengan satu kartu. Itu ada hitungannya kan, kemarin hitungannya. Satu kartu jawab aja bisa. Paham. Kalau aku biasanya punya klien nih, aku bacainnya general dulu. General terserah gue mau ngeletakinnya piramid kayak Celtic Cross kayak apa kayak gitu. Pokoknya 10 gua ambil 10. Nextnya baru penjabaran. Penjabarannya tuh oh lu bakalan begini, misalnya dia nanyain kerjaan kan. Kerjaan gua ambil 3. Kalau enggak gua ambil 1 gitu aja. Tapi kalau event biasanya kalau lagi event gua ambil cukup 3 kartu aja. Event juga kartu. Soalnya kan menit ya hitungannya. Iya. Klien jadi 3 kartu aja, jadi nggak pakai general. Tapi kalau klien personal ya udah general dulu, gue buka semua dari situ. Oh iya, oh bener ya, cuman gimana ya ini masalah kerjaan gue. Misalnya dari general itu kan kelihatan tuh apa permasalahannya dia. Jadi dia fokusnya sama pertanyaannya di general itu kuat. Jadi kembali lagi tergantung situasional ya. Ya, Kalian tanya apa, mau berapa menit, berapa lama, berapa bayarannya, kan situasional gitu ya. gue mah tetap aja Tetep sejam, ya? sejuta udah. Mahal ya. Yang profesional makin mahal. Bener dong. Iya, sekarang enggak. Ditawar gua 50.000. Ya. Ya. Pandemi. Ya, harga pandeminya tidak bersahabat banget ya. I feel it. Pandemi. Padahal kalau kita pun butuh daya tagihan ya. Ada orang lupa. Ya elah baca gitu doang bayar. Tapi sebenarnya gini loh, kalau kita ngomong tarif ya, tiap orang itu punya tarif. Ya. Berapa layaknya itu tergantung masing-masing. Berapa sih lu orang dulu dihargain lu mau berapa? Dulu aja gua itu harganya cuma 10.000 loh, tahun 98. 10.000. Tapi gua nggak pasang tarif ya, awal-awal sih nggak pasang tarif. Jadi tapi orang ya, ngasihnya zaman 10.000. itu kan 2.500 1 liter di sini. Iya pasang. 90-an. Sebelum 6.000. 98 masih Kenapa masih murah? Mas Es krim McD aja 500 perak. 98 kan? 98 loh, gue inget pakai nasi Zaman-zaman- gajah zaman pramuka. Bensin liter 500 berapa? perak. 10.000 udah gede zaman 3.000 itu. sih, 3.000. Pokoknya kalau 10.000 beli dapat 3 liter. Gue ingat 98 tuh masih bisa nasi goreng 1.500. Karena gue beli es krim McD. Berarti 500 zaman perak. itu gua udah mahal ya? Iya makanya kan gue bilang, 10.000 zaman kapan dulu itu? Itu zaman gua kuliah loh, gua masih itu apa namanya demo-demo di sana. Iya, kalau 10.000 sekarang paling nasi goreng masih kurang sepiring. Dulu 100 nasi goreng, 98. Iya, Sekarang? pokoknya 10.000 sekarang sejuta. Ya, iya bener. Tahun 98 pokoknya 10.000 awal tuh ya, awal. Sekarang juta. Sekarang sejuta. 2020. Inflasi sama lah. Iya, inflasinya sama sih. 20
aku di rumah tuh menyediakan tempat buat pelayanan. Orang datang ke rumah mau kasih 1.000, kasih rokok, mau ngasih kopi, gue terima, ngasih itu nggak akan gue minta, kan di rumah. Ya, jadi gue nggak mau ditahu orang, kalau lo mau datang ke rumah aja, Nah, kalau terserah. gua nggak Tapi boleh. Pak, gua ke rumah lu 2 jam loh. Hah? 2 jam. itu nggak ada adanya, maksudnya terserah mau ngasih foto. Gue nggak bisa kok kalau misalkan mereka mau konsultasi di rumah gue itu nggak bisa, anak gue. Ya different ya beda. Gue pengennya begitu. Laki gue itu selalu bilang udah sih di rumah aja gitu kan, biar ada si Zapa. Nah, orang gue lagi baca tarot aja dia tiba-tiba ikutan baca. Tante tahu nggak? Nanti tuh tante nggak ada suaminya loh. Jeng. Anak gue bisa ngomong begitu, gue yang "Ih, jahat banget sih." Langsung plak gitu. Iya, tapi kan kalau gue kan pelan-pelan ya. Saring, kalau mamanya disaring, anaknya emang enggak, belum tahu. Gitu dia ngomong, kan nanti nggak ada suaminya loh, gitu. Nggak bisa dia ngomong. Ada kartu tante, si perceraian. Tapi dia tahu. Nih, jahit kan? Bukan aja, bukan. Udah kan? Tinggal biasa dong. Nggak apa-apa, ntar gue tutup aja. Kayak gue dulu. Jangan, madam, jangan ditutup. Tutup. Udah jangan. Soalnya kalau ditutup gitu nanti gedenya kalau ternyata profesinya emang diharuskan kayak gitu kan susah kan. Enakan dibuka sih ya. Kayak dulu gue waktu itu ya, gue ingat banget waktu kecil gue ngeliat ada nenek-nenek kondean keluar dari tembok terus masuk lagi. Terus gue teriak nangis wah gitu sampai dibawa ke orang pinter, ditutup ya. Sampai gede gue baru ngerti. Oh, berarti ditutup gue. Jadi kalau emang tak itu lain gitu. jatuhnya emang bisa ya akan dibuka lagi dengan otomatis Otomatis, sama ya. kayak gue. Tinggal tunggu waktunya aja sih. Kapan udah 32 tahun pemirsa saya halo. Gak kebuka lagi. Oh, lu 32 umurnya ya? Iya. Gue 33, lu masih muda dari gue. 33. Nyamain aja. Ini pertanyaannya biasanya apa Mer? Iya, itulah. Nanti deh kalau tunggu dikasih ya, doain aja pemirsa. Santai aja, gue aja nikah umur 38-nya kali. Leo umur berapa kita? Lah katanya tadi 33. 33. Tapi tadi 34. Dia 40. 33. Eh, 33 gue 98 demo tuh kelas berapa ya? Lahir gue. Oh, gue itu demo kelas 3 SD. Ingat gue nggak sekolah. SD. Itu tuh banyak juga. 28 ya? Berarti lu yang ikut jarang-jarang itu, Bang? Berarti kita hidup di dua masa nih, dua masa sulit. Pas 98, Enggak, gue Pas tanya Covid. 98 lu ikut jarang enggak? enggak. Ikut apa? Jarang. Jarang. Enggak, dia masih kecil. Ya, Enggak kan apa-apa. ikut ngambil. Tapi gue kan? ikut bakar ban. Dasar lu nakal. Itu kan ada bakar ban gitu kan yang rame-rame si bensin gue ngeliatin gitu. Nakal ternyata ya. Gitu, ya kan rame di sini Margonda. Tapi lu nggak kelihatan loh umur 32. Nggak kelihatan. Gue Katanya kira lu masih umur 20-an something gitu. ada dia baik banget. Makasih ya madam. Itu beneran sumpah demi Terus. Allah. Oke. Enggak bohong. Jadi pasti nanti nggak akan di-cut nih. Enggak, ini gue pindahin ke depan. Yang edit saya kok, tenang aja. Tapi emang kelihatannya itu tuh kalau nggak kelihatan tua. Kalau kita mungkin kelihatan lah karena nih nggak nipu nih. Nggak nipu. Setelah nikah tahu melar nih. Oke. Salah sendiri. Siapa Naik suruh 10 kilo. nikah? Siapa suruh 10 nikah? kilo. Setelah nikah 10 kilo. Nah sekarang gue lagi seneng pakai ini. Padahal bacain love life gue nih. Oke, ini aku ngambil berapa nih? Nggak, kocok aja dulu. Oke pemirsa, ini saya lagi mau dibacain soal love life ini. Saya mau ditelanjangin oleh para senior. Kan lu kidal. Hah? Nah ini dia spesialnya. Sebenarnya tangan nggak kidal, tapi kalau gue ngocok begini. Tadi botol air mana ya? Botol air ya? Itu sih dulu. Oh iya dulu. Karena biasanya nggak. oh gitu. Kalau gini berantakan, ini nggak bisa reseptif. Tapi reseptif gue di kanan. Awas nyangkut. Dah, Ya. dah. Apa tuh kucing? Merah kucing. Ambil 3 aja. Apa lu tanya love life ya? Love life. Pikirin mah. Oke. Akan dibawa kemana nih sebenarnya? Sebenarnya Akan yang udah dateng dibawa ada 2 gitu, tapi kan gue nolak-nolak mulu gitu. Ada berapa? Ada 2 yang dateng, cuman gue nolak-nolak mulu karena kan ini nggak kelar. Ya. Dia demit nggak? Demit gimana? Oh. Aduh. Di antara 2 pilihan. Iya. Aduh, mampus. Apa dibawa kemana? Hubungan gue madam. Hah, dedep. Yang diambil dedep. Oh, kamu mesti move on ya. Maksudnya nggak dua-duanya gua rasa. Mesti lu memang mesti mengganti urusan 2 orang ini mungkin
Dua-dua tuh gua nggak bisa sebetulnya. Kalau sama yang ini begini, kalau yang sama itu begitu. Nggak cocok. Gue nggak bohong bener. Gue Itu jadi Males seolah-olah sih jadi begini nih kalau kalau ditelanjangan. lo memilih sesuatu itu tuh akan jadi beban buat lo nantinya. Salah satu di antara mereka tuh akan memang sih manusia tidak ada yang sempurna. Gitu. Tapi ketika lu bisa menerima salah satu di antara mereka ini, lu itu yang harus lu keep. Tapi akan menjadi beban ke depannya buat lo, dan beban itu besar, berat banget. karena gue ngekip dia. Iya. Salah satunya. Tapi dua-duanya, mau dua-duanya misalkan salah satu lu pilih, tetap itu tuh akan menjadi beban dua orang. Ya Mendingan nggak sama sekali dong. mendingan nggak usah, makanya lu mendingan move on dari dua orang ini kalau menurut aku ya. Karena salah-salahan. Nah, itu mendingan lo ganti aja, nggak usah. Gua pernah punya pengalaman begitu. Gua memilih dua orang. Yang satu laki orang. Ini udah pasti nggak mungkin. Yang satu bule orang Swedia. Gua harus milih dong. Gua jadi sama yang ini, gua jadi situ. Gua jadi sini. Nah, ini gua tinggal di luar. Sementara nenek gua tidak menyetujui itu. Ini cerita aja ya. Tapi akhirnya gue tinggalin dua-duanya untuk mendapatkan emas yang lain gitu. Emas yang lain dapetnya Mas Miki. Mas Miki. Oh, thank you. Jadi ibaratnya kalau gue sama ini pasti udah beban lah, namanya juga lapor kan. Nanti gue didampret Bener. sama bininya kan. Benar. Dianggap salah ya. Udah pasti Udah pasti salah. salah. Tapi kan gue tidak mengekang tuh laki untuk itu, malah gue yang membiayai gitu kan. So generous ya madam. Ih, mau baik. Duit gue banyak dulu ya. Iya benar. Belum. Belum. Kartu tarotnya aja 100-an. Ya, ada yang murah. Gak ada yang murah. Nah terus ya itu, jadi gue lepas lah tuh dua itu yang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bagus daripada lo. Dan lo harus begitu. Dan gue baru menikah pak umur 38, jadi nggak ada yang salah dengan umur lo mau menikah umur 6 tahun berapa. lagi ya, amin. Yang penting lo siap. Jangan menikah karena umur, jangan menikah karena gue udah waktunya nikah nih, nanti salah-salah semua. Maksudnya lo akan melakukan kesalahan. Oh, thank you nih dia kartu-kartunya nih. Keren. Madam Lia, makasih banyak ya. Sama-sama. Udah jam berapa? 5. Oke, kita sudahi. Selesai. Boleh Madam Lia ditutup. Tadi kan Papa Lia udah nutup. Hah? Ditutup gimana? Tutup. Aku nggak bisa. Closing speech ceremony. Oh iya, jadi sekian dan terima kasih. Itu dah. Lu Like aja. and subscribe-nya belum. Enggak. Oke, jadi jangan lupa di like sama subscribe-nya ya. Thank you. Dadah. Dadah.